Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah siang hari ini, kita awali dengan baca satu Fatihah. Semoga apa yang kita doa ini dan kita niatkan untuk bisa memahami apa yang kita bahas nanti, sehingga kita bisa dimudahkan dalam mengikuti perkuliahan ini hingga akhir semester dan tercapai apa yang kita niatkan. Al-Hadiniyah wa ala kulli salahah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini materi lanjutan di mana minggu lalu kita sudah praktek menggunakan perhitungan saham sekaligus opsi secara nominal. Namun parameter-parameternya itu kita tentukan sendiri sehingga itu hanya simulasi. Walaupun programnya itu belum sempurna, silakan disempurnakan karena nanti akan kita buat parameter-parameternya bukan sekedar penentuan tapi sebuah rumus sesuai dengan teori analitik sehingga kita lebih akurat datanya yang sesuai dengan model yang akan kita pelajari nanti. Yang mana binomial kemarin kita menentukan nilai U faktor naik, nilai D faktor turun, nilai peluang naik itu kita tentukan sendiri sehingga nanti bagaimana kalau dengan menggunakan teori, yaitu rumus-rumus yang sesuai dengan model di binomial. Untuk komputasi binomial sebagai pemodel matematika itu diharapkan dapat membantu kita dalam memahami keadaan sekarang dan prediksinya pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, agar model binomial dapat berhasil dengan lebih baik, maka harus sesuai dengan keadaan dunia nyata. Yang mana kita harus menentukan parameter itu, yaitu P, U, dan D itu sedemikian hingga model diskrit kita, yaitu dengan binomial itu bisa mendekati dalam keadaan dunia nyata, yaitu modelnya harusnya kontinu normal. Karena binomial itu secara teori peluang itu bisa digunakan dalam pendekatan normal dalam arti kontinu sehingga kita bisa menggunakan binomial dengan syarat kira-kira ada yang tahu syarat apa yang harus kita penuhi sehingga binomial itu bisa digunakan untuk mendekati normal kontinu. Teori peluang yang sedang mengikuti kuliahnya. Apapun distribusinya bisa kita gunakan untuk pendekatan normal kontinu dengan syarat apa? Fx-nya harus lebih dari 0. Apanya? Fx-nya, Pak. Apa itu efek? Grafiknya. Hah? Grafik fungsinya harus di atas 0. Fungsi peluang maksudnya. Iya, Emang ada fungsi peluang yang tidak lebih dari 0? Apakah ada nilai fungsi peluang yang negatif? tidak ada, Pak. Nah, iya. Yang lain? Ada yang tahu? Oh, berarti belum dipelajari sampai situ ya. Aproksimasi binomial pada normal. Itu secara teoritis. Kalau boleh tahu, Anda teori kuliah peluang kan sekarang ya? Iya, Pak. Materinya sampai mana? Kalau kelas saya sampai fungsi densitas. Ya, Fungsi peluang. iya, fungsi Peluang apa? distribusi Distribusinya peluang apa? kontinu. Kontinu kan? Sudah kontinu? Sudah Iya, normal? Normal? Sudah? Normal sudah atau belum? belum kayaknya, Pak. Nah, belum. Kalau yang lain, kelas yang lain, Kalau kelas saya itu sih, Pak, masih continue. kontinu distribusi apa? Karena Eh, kontinu itu ada banyak. itu, Pak, tadi materinya nyampe fungsi pembangkit. Untuk Pembangkit
gitu. Bangkit momen. Iya, fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen. Kalau berarti discrete dan continue belum. Kemarin sih kalau di kelas saya itu sih Pak agak cepat gitu. Jadi distribusi discrete, continue, eh, terus ekspektasi varian, baru tadi fungsi pembangkit. Gitu sih, Pak. Artinya discrete continue sudah, tapi nilai ekspektasi terakhir ya. Kalau discrete dan continue sudah, kan berarti binomial normal sudah disampaikan. Sudah ya. Kalau di kelas saya tadi, kemarin belum disinggung sih Pak terkait itu. Jadi eh, nggak menjuru ke binomial dan itunya, apa kayak yang Bernoulli itu Pak. Cuma eh, secara keseluruhan diskritnya gitu. Oh gitu. Jadi nggak spesifik distribusinya. Iya, Kak, di kelas saya gitu sih, Pak. Karena discrete itu ada banyak, continue juga ada banyak. Kalau general tidak tahu masing-masing. Ya mungkin di statmatnya nanti harus tahu itu. Oke, di teori peluang yang mungkin sudah disampaikan atau yang belum akan disampaikan di statmat, tapi belum tentu ya karena dosennya akan berbeda. Itu akan Anda pelajari bagaimana pendekatan normal itu didekati oleh distribusi yang diskrit, yang kontinu didekati oleh diskrit. Yang namanya diskrit itu kan eh, pecah-pecah. Artinya bisa kita tentukan sendiri berapa diskritisasinya. Kalau kemarin kita coba 2 langkah, 3 langkah, 10 langkah, itu diskritnya. Kalaupun setahun itu kita ambil per bulan, berarti diskritnya ada 12. Kalaupun diambil tiap hari, ya kurang lebih 360 diskritnya. Berarti itu sesuai dengan diskritisasi. Nah, dalam konsep teoritis, binomial bisa mendekati kontinu normal itu kalau banyak diskritnya atau banyak diskritisasinya mendekati tak hingga. Jadi semakin besar. Itu nanti bisa dibuktikan dengan menggunakan teorema limit pusat. Teorema limit pusat belum dapat teori peluang? Belum ya. Belum. Jadi penggunaannya menggunakan teorema limit pusat. Teorema limit pusat itulah yang akan digunakan untuk membuktikan bahwa binomial dengan banyak n mendekati tak hingga itu bisa digunakan dalam pendekatan distribusi normal yang notabene normal itu kontinu. Sehingga dengan dasar teori matematis itu kita boleh menggunakan binomial. Semua model dalam realitas kehidupan itu biasanya adalah pendekatan, tapi pendekatannya pasti menggunakan diskrit. Pendekatan diskrit itulah digunakan untuk mendekatkan distribusi yang kontinu. Oke, jadi legalitas formal eksaknya sudah terpenuhi binomial ke normal asal n-nya semakin banyak atau menuju tak hingga. Oke, lanjut. Kita mulai dengan diskritisasi, yaitu menjadikan waktu yang kontinu. Waktu itu kan distribusinya kontinu ya. Menjadi diskrit dengan menggantikan T oleh waktu yang sama lamanya, katakanlah TI, yaitu waktu ke I. Kalau kemarin kita coba itu misalkan setahun kita bagi 12 berarti itu bulanan. Kalau setahun kita bagi banyak harian berarti kurang lebih 360. Tetapi kenyataannya harga saham itu berubah bukan setiap hari tapi setiap apa? Tiap detik, Pak. Setiap detik berubah. Nah, bagaimanakah itu? Jadi makin banyak itu N-nya. Anda nggak mungkin menggunakan Excel. Pasti harus programnya lebih canggih.
Kebayangkan kemarin aja ngopi 10 susah amat, apalagi 360, apalagi 1 detik setahun itu berapa? Wow. Oleh karena itu namanya program pasti ada perbaikan karena lebih kompleks. Lanjut, misalkan kita gunakan materi sebagai berikut. Katakanlah M. M itu kita pakai kemarin itu N sama ya. N itu dengan M sama, tapi di sini boleh menggunakan M, boleh N. Itu adalah banyak selang waktu atau banyaknya diskritisasi. Sehingga selang waktu atau delta T itu adalah T per N. Kalau T-nya cuma 1 tahun, katakanlah 1, M-nya 10 berarti 1/10 selang waktunya. Kalau 12 berarti 1/12, berarti per bulan, dan seterusnya. Di mana TI atau waktu ke I itu bisa kita hitung menggunakan I kali delta T-nya. Ini otomatis delta T karena selang waktu kali berapa I-nya. Sehingga SI itu menunjukkan harga saham pada waktu ke I. Selanjutnya, bidang koordinat S dan T itu diwakili oleh garis-garis lurus paralel dengan jarak delta T. S itu yang vertikal apa horizontal? S harga saham vertikal apa horizontal? Vertikal. Vertikal, sedangkan T-nya Vertikal. otomatis yang horizontal. T itu Horizontal. waktu, yang data. Kalau yang tegak harga. Harga saham bisa, harga opsi bisa, tergantung penggunaannya. Dan kita nanti nilai-nilai kontinu dari SI sepanjang paralel T yang sama dengan T itu dengan nilai-nilai diskrit SIJ untuk semua I dan J. Kenapa? Kemarin kan seperti ini. Jadi ada satu langkah ini ada 2 nilai. Ini SIJ. I itu menunjukkan dari mungkin waktunya, sedangkan J itu menunjukkan posisinya. Misalkan waktu ke 1 itu ada 2 nilai, berarti I-nya ada 2. E-nya ada 2. J-nya ada 2. Kemudian waktu kedua, J-nya ada 3. Dan seterusnya. Berarti kalau waktu ke N ada berapa J? Ada NJ. Oh, salah. Eh, Waktu ke N ada berapa macam harga? Itu J-nya. Ada berapa J-nya? Eh? Mbak Lulu? Mana Mbak Lulu? Iya, Pak. Mbak Lulu tadi mendengarkan? Dengar, Pak. Oke. Pada waktu pertama ada berapa harga saham? Eh? Loh? Lulu? Jangan di-mute kalau ditanya. Ada berapa harga saham yang itu pertama? Mana sih mukanya Mbak Lulu? Udah kelihatan? Bawahkan kameranya. Biar kelihatan mukanya kalau sedang dimarahi. Tadi dengerin enggak? Saya menjelaskan. Dengerin, Pak. Apa yang kamu dengar? Mana dia? Halo, halo. Hah? Yang kamu dengarkan apa?
Dulu, yang kamu dengarkan apa tadi? Mana sih? Kamu nggak dengar apa-apa? Dengar Pak, tapi tadi sempat keluar. Pertama-pertama tadi. Enggak, kamu nggak keluar. Masih. Kalau online itu ya fokus dong. Jangan macam-macam. Taman pengen lulus enggak? Pengen Pak. Lah apa usahanya kalau pengen? Bisa begini usahamu, kuliahnya. Saya kelihatan loh ya, sampean perhatikan apa tidak. Kalau di kelas diem semua, tapi kalau online di rumah, oh umek semua. Kerjaan lain apapun itu. Kalau kuliah ya kuliah, offline maupun online ya harus perhatikan. Apa perlu rekamannya diputar ulang? Ntar rekam loh ini. Rekam itu kelihatan, sampean keluar apa tidak itu rekam. Ini ada notifikasi, ada yang keluar tidaknya itu. Jadi 16 orang pertama kali, tapi saat berdoa cuma tinggal 13. Meskipun di sini ada 2 yang gabung, Mbak Bina dan Salma, berarti ada 13 mahasiswa. Coba Mbak Vina. Mbak Vina tadi mendengarkan? Halo? Apa yang kamu dengarkan? Jelaskan. Harga saham selalu berubah setiap menitnya, setiap detiknya. Terus tadi pada saat waktu pertama itu J-nya itu ada 2, jadinya N+1. Diulangi lagi. Pada saat pertama. Ya, harga sahamnya ada 2, jadinya per Ulangi, saat pertama ada berapa? saat pertama ada 2 Pak. Saat kedua ada berapa? Ada 3. Saat ketiga ada berapa? Ada 4. Jadi saat ke N ada berapa? N+1 Pak. Mbak Lulu mendengar? Lulu, Dengar. apa yang kamu dengar? Jelaskan. Untuk harga saham itu naik per detiknya atau per menitnya. Untuk harga saham di pertama itu J-nya 2. Kalau misal ke N-nya itu N+1. Jadi ada berapa harga saham pada saat waktu ke 100? Harga saham. Hmm? 101. Berapa? 101. Ya, 101. Jadi N+1. Banyak harga saham yang terjadi pada saat ke N itu N+1. Lanjut. Dengan asumsi-asumsi yang harus kita perhatikan dalam pendekatan model binomial kepada kontinu normal dalam hal ini untuk menentukan harga saham dan opsi, yaitu yang pertama, harga S sebagai harga awal, yaitu waktu ke 0. Selama setiap periode waktu delta T itu hanya dapat berubah dalam 2 kemungkinan, yaitu naik menjadi SU atau turun menjadi SD.
Itu jelas. Jadi cuma ada dua kemungkinan, naik atau turun. Yang mana nilai faktor D dan U itu pasti positif, tapi nilai U-nya lebih besar daripada D. Berarti ada tren naik. Karena U itu up, faktor naik. Itu lebih besar daripada faktor down, turun. Maka ada tren naik. Kenapa kita pakai tren naik? Karena secara hukum ekonomi, harga komoditas apapun, trennya pasti naik. Pada perubahan waktu, trennya pasti naik, nggak mungkin turun pada waktu yang lama. Kalaupun dia mengalami penurunan, tapi itu hanya temporary, sementara. Tapi kalau kita lihat waktu lebih panjang, dia akan ketahuan trennya adalah naik. Sehingga di sini U lebih besar daripada D. Untuk U dan D masing-masing faktor perubahan naik dan turun dan konstan. Setiap delta T itu konstan. Kemarin konstan, tetap. Dengan peluang perubahan naik P, sehingga turunnya adalah 1 min P. Ekspektasi harga saham secara acak kontinu itu dengan suku bunga bebas resiko atau R itu adalah free risk ya, jadi bebas resiko. Dari harga saham ke I pada waktu ke I itu menjadi SI plus 1. Karena pada SI plus 1 pada waktu ke TI plus 1 dengan cara ekspektasi. Yang mana kita gunakan ekspektasi pada harga saham satu periode selanjutnya dengan menggunakan bunga majemuk. Kita menggunakan konsep faktor majemuk, faktor kontinu, bukan diskrit, sehingga menggunakan SI dikalikan eksponensial R delta T. Jadi bukan dikali ya, tapi eksponensial, karena kita pendekatannya kontinu. Ekspektasi yang kontinu itu adalah eksponensial. Paham ya? Dan asumsi yang keempat, tidak ada pembayaran dividen selama periode waktu tertentu. Pembayaran dividen itu bagi hasil ya. Jadi anggap selama waktu itu belum ada bagi hasil. Ini kalau ada bagi hasil atau pajak atau biaya nanti mengurangi. Anggap itu semua nggak ada. Kalau ada bagaimana ya, tinggal dikurangi. Paham ya? Lanjut. Dengan model binomial, kita juga bisa menggunakan skema untuk fluktuasi harga saham secara diskrit. Dari gambar yang tadi, kita misalkan harga pada saat 0 itu adalah S. Jadi S0, harga saham pada waktu ke 0, kan cuma ada nilai 1. Itu S, harga saham awal. Dan pada saat satu periode itu ada dua nilai, S01 yang turun dan S11 yang naik. Sehingga secara umum pada harga saham pada saat TI itu terdapat I plus 1 pada saat TI ya. I plus 1 kemungkinan dengan rumus sebagai berikut yang kemarin sudah kita coba dengan menggunakan konsep fungsi binomial, yaitu S harga saham awal dikalikan faktor U pangkat J kali D pangkat I min J. Di mana I-nya itu adalah waktu 0 sampai M, dan J-nya itu banyak kemungkinan harga saham 0 sampai I. Jadi kalau I-nya itu M, berarti nanti sebanyak 0 sampai M. 0 sampai M itu kan M plus 1. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nilai opsi. Untuk European call, ya, tipe European call, itu dengan menggunakan maksimum antara selisih harga saham yang terjadi dengan harga ketentuan exercise price dengan 0. Sebaliknya untuk put itu adalah selisih antara exercise price dengan stock price pada saat M, karena yang terakhir yang diambil hanya yang terakhir. Persamaan yang pertama ini harga saham itu tidak rekursif, artinya perhitungannya memerlukan waktu yang relatif lama.
Kan setiap titik kita isi kan kemarin waktunya lama, satu di copy, waktunya lama kalau itu diproses ya bikin waktu, karena program itu harus efektif waktunya. Sehingga perhitungannya itu kalau tidak rekursif itu relatif lama, sehingga perlu adanya bentuk yang rekursif yang diperoleh sebagai berikut. Rumus yang kedua. Bentuk rekursifnya, perhatikan itu ekspektasi. Jadi kita menggunakan ekspektasi harga saham yang ke I plus 1 pasti harga saham sebelumnya dikalikan faktor bunga dengan kontinu yaitu eksponensial. Maka terjadinya hanya satu nilai. Kalau binominal itu kan dua nilai. Kalau ekspektasi pasti cuma ada satu nilai. Maka muncul persamaan yang kedua. Selanjutnya, sedangkan ekspektasi pada saat ke I plus 1 yang tadi kita pakai faktor bunga kontinu, secara binomial sudah kita coba, yaitu nilai masing-masing dikalikan dengan fungsi peluangnya, kemudian dijumlahkan, disederhanakan menjadi ini. Sehingga bentuk rekursif dari nilai opsi tadi, yang kita simbolkan V, nilai opsi, kalau S harga saham, karena kita pakai mundur itu dikalikan faktor diskon, jadi eksponensial minus. Bedanya di sini, kalau harga saham maju kali bunga, kalau harga opsi mundur dibagi bunga, dibagi itu sama dengan eksponensial minus, dikalikan dengan ekspektasi dari harga saham, harga opsi selanjutnya. Jadi kan mundur. Ini yang ke I plus 1 didiskon jadi ke I. Ini kengkani tinggal penyederhanaan. Penyederhanaan sehingga menjadi yang persamaan terakhir. Jadi nilai-nilai option untuk European call option itu adalah maksimum dari selisih harga saham terakhir dengan exercise price dengan nilai harga saham pada waktu selain terakhir. Itu adalah faktor diskon dari dari kolom terakhir. Jadi yang pertama itu adalah kolom terakhir. Yang ini nih pada kolom terakhir yang kita hitung maksimum. Kemudian kita hitung ke belakang. Ke belakang ini adalah yang menggunakan faktor diskon dari sebelumnya. Paham ya? Begitu seterusnya sampai ketemu yang pertama. Satu nilai. Jadi semua yang ada di sini itu menggunakan rumus yang kedua. Tapi di kolom terakhir saja itu rumus yang pertama. Untuk call. Kalau put kan sebaliknya. Dengan cara yang sama, rumus kedua. European paham? Nah, beda kalau American ya. Kalau American nanti agak beda. Sementara saya jelaskan European aja. Ada yang ditanyakan? Itu berarti European itu yang kemarin kita gunakan itu apa? Ya, yang kita coba simulasi kemarin itu European. Jadi sementara abaikan dulu yang American. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti yang FJI itu kan yang pakai eksponen ya, Pak. Itu berarti langsung dapat yang paling awal itu, Pak, maksudnya. Hasil yang FJI yang eksponen pangkat min R delta T itu nanti kita ketika ngitungnya pakai itu akan dapat yang paling awal itu, Pak. Bukan paling, ini kan harga saham. Harga saham itu kan yang pertama diketahui.
harga saham awal diketahui. Sehingga untuk mengetahui harga saham yang selanjutnya, itu kita menggunakan ekspektasi dari harga saham I plus 1, itu bisa kita gunakan. Kan harga saham kalau sebelumnya dikalikan faktor bunga kan menjadi harga saham selanjutnya, kon. Untuk yang ini continue kan, nilai Iya, Pak. ekspektasinya itu kan di masing-masing punya peluang. Ya, dua nilai ini kita tambahkan, maka itu adalah nilai ekspektasi yang diskrit, tapi yang ini continue. Nah, yang diskrit harus sama dengan continue. Kemarin baru kita coba diskrit ya, belum ke continue kan. Baru kita coba diskrit. Jadi continue masih belum kita praktekkan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Iya, Oke, Pak, saya izin. Nah, silakan Mas Subdan. berarti kita bisa menggunakan rumus European call option yang bawah tanpa yang atas boleh berarti Pak, kan biasa kemarin kan kalau kita yang yang rumus pertama dulu baru bisa nyelesain yang belakangnya. Kalau semisal langsung rumus yang kedua tanpa rumus yang pertama apa boleh Pak? Rumus pertama ini kalau nggak ada, gimana kita bisa menghitung rumus ini? Yang kedua. Yang kedua ini kan menggunakan setelahnya. Yang terakhir, ini digunakan untuk menghitung ini. Ini rumus kedua. Kalau ini nggak ada, gimana bisa mencari? Ini menggunakan rumus pertama. Iya kan? Oh. Ini kan JI plus 1, I plus 1. Ini. Terus JI plus 1. Ini. Kalau ini nggak ada, ya nggak bisa karena ini menggunakan rumus pertama. Itu ya. Ada lagi? Makanya ini cuma M. J ke M. Pada waktu ke M. Yang terakhir saja yang rumus pertama. Rumus yang kedua digunakan untuk pada waktu sebelum M. Mulai dari 1 sampai M-1. Sampai di sini. Semua rumus kedua ini. Ada lagi yang tanyakan? Oke, sementara kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ada banyak model sekarang. Kita terapkan model yang pertama. Asumsi U kali D sama dengan 1. Ini diasumsikan faktor naik dikalikan faktor turun sama dengan 1. Kemarin kan kita coba 3/2 atau berapa. Tapi kalau misalkan kita pakai 3/2, berarti turunnya harus berapa supaya sama dengan 1. Kalau U-nya 3/2, berapa kemarin? 2/3 atau 3/2? 3/2, berarti D-nya harus berapa supaya sama dengan 1? 2/3. 2/3. Karena U kali D sama dengan 1. Apakah ini U lebih besar daripada D? Apakah Iya. U lebih besar daripada D? Ya, berarti Ya. kalau U lebih besar daripada D berarti bisa kita pakai. Kemudian yang pertama langkahnya samakan ekspektasi yang diskrit dengan yang kontinu. Yang pertama tadi yang diskrit itu ini, yang kontinu ini. Ini harus sama. Yang ini belum kita praktekkan, baru diskrit yang kita praktekkan. Yang kedua, samakan variansi. Ini kan menyamakan nilai ekspektasi ya. Yang kedua menyamakan variansi. Yang ketiga, ya U dan D sama dengan 1 tadi. Oke, selanjutnya dengan asumsi itu kita coba analitik. Konsekuensi dari asumsi-asumsi 3 tadi,
yaitu yang pertama dan kedua, yaitu menyamakan yang diskrit dan kontinu untuk nilai ekspektasi. Di sini SI adalah sebuah nilai sembarang pada waktu ke I. Kenapa sembarang? Kan pada waktu ke I bisa kita masukkan harga saham berapapun yang berubah secara acak untuk menjadi harga saham selanjutnya. Sehingga sesuai kedua asumsi tersebut, persamaan 2 dan 3 itu memberikan nilai ini. Nilai diskrit harus sama dengan nilai kontinu. Karena apa? Di sini ada S, yang tadi ya ada S, yang belakangan kan juga ada S-nya kan. Kalau S-nya kita coret kan lebih sederhana. Paham ya? Kita cek kembali sebelumnya. Ini kan ada S. Ada S. Jadi yang diskrit ini punya S. Ini punya S. Ini juga punya S. Ini S dicoreti semua kan hilang. Kenapa kok dicoreti? Lebih sederhana rumusnya. Ya kan? Oke, lanjut. Dengan persamaan yang lebih sederhana yaitu ini. Kemudian persamaan pertama ini diperlukan untuk menentukan nilai U, D, dan B. Selanjutnya perhatikan bahwa persamaan ini 4 untuk P akan diperoleh sebagai berikut, di mana nilai nilai eksponensial kontinu yang sama dengan ini, itu kita uraikan menjadi ini. Sehingga kita mau mencari nilai P, ketemulah ini. Ini cuma manipulasi aljabar aja kan. P-nya dikeluarkan, ketemulah P-nya ini. Sekarang karena P itu adalah nilai peluang, maka harus sesuai dengan teori peluang bahwa P-nya itu antara 0 sampai 1. Fungsi peluang, nggak ada yang negatif ya Mas Wildan. Fungsi peluang, nggak ada yang negatif nilai fungsi peluang. Kalau negatif nggak mungkin, karena antara 0 sampai 1. Karena P itu antara 0 sampai 1, berarti kalau kita uraikan dengan ketentuan itu, maka nilai-nilainya akan ditemukan sebagai berikut. Berarti ini antara 0 kurang lebih sama dengan ini kurang lebih sama dengan 1. Untuk sementara yang kita pakai yang tengah. Karena P-nya udah jelas, yang di tengah kita uraikan, ketemulah ini. Jadi U per D dipindah ruas ke kanan. Artinya dikali kan? Dikali 1. Ini dikali U per D, ya tetap aja 0 kan? Dikali U per D, 0 dikali U per D jadi ini. Yang satu dikali U per D jadi U min D kok U per D. U min D. Kemudian kita perhatikan sama-sama min D-nya kan. D-nya bilangan positif, nggak boleh negatif. Karena D-nya itu bilangan positif yang sembarang, maka bisa kita sederhanakan lagi. Yaitu menjadi persamaan ini. Akhirnya ditemukanlah eksponensial R-T itu harus kurang daripada U. Sedangkan U min D itu harus positif. Kenapa U min D itu positif? Kan ini tadi begini kan. 0 kurang dari D kurang dari U. Sehingga U dikurangi D ya jadi positif. D-nya pindah ke kanan. U min D kan positif. Ya. Atau D-nya kurang dari sama dengan U. Sehingga diperoleh bentuknya terakhir ini. Urutannya D harus kurang dari sama dengan faktor bunga kontinu harus kurang sama dengan U. Paham ya? Insya Allah, Pak.
Oke, selanjutnya untuk menyamakan hasil dari persamaan asumsi kedua, yaitu menyamakan kedua variansi, persamaan 6 dan 7 tadi yang di atas, variansi kan ini ya, untuk yang kontinu, ini variansi yang diskrit. Masih ingat kan variansi kalau mu atau rata-rata di teori peluang itu adalah ekspektasi dari X. Itu rata-rata nilai ekspektasi dari X. Tapi kalau variansi sama dengan apa? Ekspektasi X kuadrat sama ekspektasi dari X kuadrat. Diulangi lagi Mbak. Ekspektasi Ekspektasi X-nya yang kuadrat kuadrat sama kok sama ditambah, mohon maaf Pak, ditambah tambah ya dalam kurung ekspektasi X yang dikuadratin. apa betul gitu? Bentar, ya. Salah Pak, dikurang. Nah, Oh ya, dikurang. dikurangi ya. Ya dikurangi. Oke. Jadi bacanya gini ya Mbak Lutfi, bukan ekspektasi dalam kurung ekspektasi X. Baca simbol kurung nggak boleh. Ini kan nggak boleh dibaca dalam kurung X kuadrat, kan nggak boleh gitu kan. Ekspektasi dari X kuadrat dikurangi dari kuadrat dari ekspektasi X gitu loh. Kuadrat dari ekspektasi kalau ini ekspektasi dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X. Itu ya, beda kan bacanya? Di depan, di Ya Pak, belakang itu terima beda. kasih. Itu cara bacanya, bukan dalam kurung X kuadrat, nanti bingung yang nulis. Jadi kuadrat dari X, ekspektasi X. Oke? Pak, mohon maaf. Eh, satu, Pak. Hah? Slide-nya kelewat satu. Thread-nya. Iya, yang persamaan 6 sama 7 belum dibahas. Sebelum Oh, ini. ini ya variansi. Oke, lewat. Iya. Terima kasih Mas Dan. Oke, yang tadi kita temukan bahwasanya D kurang dari sama dengan E atau faktor bunga kontinu kurang dari sama dengan U. Pertidaksamaan ini karena ini kan ada kurang dari, berarti namanya pertidaksamaan. Bukan persamaan lagi. Kalau persamaan itu harus sama dengan. Pertidaksamaan ini berhubungan dengan gerakan naik atau turunnya harga aset terhadap suku bunga bebas resiko R. Pertidaksamaan terakhir ini bukanlah merupakan asumsi baru, tapi merupakan asumsi yang di awal, di mana positif untuk nilai D dan U. Selanjutnya kita menghitung variansi. Variansi untuk model kontinu kita gunakan nilai ekspektasi dari SI plus 1 kuadrat. Itu sama dengan variansi. Jadi kalau rata-rata itu nilai ekspektasi X, kalau variansi itu tadi yang mau jelaskan. Variansi itu adalah, coba sih saya tanya ke Mas Ahsan. Mas Ahsan, tadi saya sudah menjelaskan variansi ngitungnya gimana? Tadi ekspektasi dari X kuadrat Uh, dikurang kuadrat dari ekspektasi X. ekspektasi dari X kuadrat dikurangi kuadrat dari ekspektasi X.
Mungkin Mbak Lucy tadi mengatakan dikurungi. Kenapa kok dikurungi? Sebenarnya yang dikurungi ini nilai ekspektasinya. Ini yang dikurungi kan ekspektasi ini. Kuadratnya jangan dihitung dulu. Hitunglah ekspektasi dulu baru kuadrat. Kalau ini dikurungi, kenapa kuadratnya dihitung dulu? Anda ingat hierarki dari operator, penjumlahan dan perkalian. Mana yang didulukan? Kalian. Perkalian. Kalian. Jadi kalau ada 1 plus 2 kali 3, hasilnya berapa? 7. 7. Jangan menjawab 1 tambah 2, 3 kali 3, 9. Yang jawab 9 salah. Jadi ini dulu, meskipun nggak dikurungi, dia harus hitung dulu. Makanya saya nggak perlu dikurungi. Mbak Lucy tadi mengatakan dikurungi kan? Itu nggak perlu. Kenapa? Pangkat dengan eksponensial tinggi mana? Oh, bukan eksponensial. Ekspektasi. Sampai keliru-keliru. Tinggi mana? Pangkat dengan ekspektasi tinggi mana? Pangkat, Pak. Yang paling rendah apa sih? Ekspektasi. Penjumlahan Ya. atau perkalian ya? Di atasnya siapa? Perkalian pembagian. Kalian, pembagian. Di atasnya lagi Dalam kurung pangkat. dalam kurung pangkat. Yo pangkat aja, nggak usah dalam kurung. Oh iya. Pangkat dan apa? Akar, Pak. Akar. Nah, di atasnya ini adalah fungsi. Fungsi ekspektasi, fungsi momen, dan fungsi lain itu di atasnya. Ya. Sehingga, kenapa kok ini perlu dikurung? Karena ini harus hitung dulu sebelum ekspektasi. Kenapa kok ini tidak dikurungi? Karena tanpa dikurung yang lebih tinggi ekspektasi. Maka dihitung dulu, baru dikuadratkan. Kenapa Mbak Lutfi menggunakan kurung, tapi saya tolak? Karena itu alasannya. Ya Mbak Lutfi ya. Siap, Pak. Terima kasih info terbarunya. Terbaru. Karena Mbak Lutfi mungkin maksudnya seperti ini. Setelah kurung dikurungi lagi. Maksudnya gini kan? Iya, Pak. Iya, padahal otomatis yang namanya ekspektasi kalau bersanding dengan adik kelasnya, maka yang didulukan yang tua. Jadi nggak perlu dikurungi. Nggak perlu dikurungi karena ini otomatis. Selanjutnya, jadi variansinya adalah menggunakan ekspektasi dari S kuadrat dikurangi dengan kuadrat dari S-nya. Lupa kok itu ada kurungnya. Saya kurungi supaya sampean tidak salah baca. Tetapi kalau sampean lebih baca punya ilmunya, saman tanpa kurung nggak apa-apa. Khawatir saya sampean salah baca. Itu ya. Apakah boleh Pak pakai kurung? Boleh. Tetapi misalkan gini tadi, ini kan 2 dikali 3 saya kurungi. Boleh nggak? Boleh. Tanpa kurung boleh nggak? Boleh. Ya kan? Kenapa kok saya kurungi? Supaya nanti kalau ini saya kasih soal kepada adik TK, adik kelas 1, nggak salah ngitung. Kalau adik kuliah udah paham. Ya kan? Nah itu maksud saya. Jadi ini saya kurungi supaya kita lebih berhati-hati. Tetapi kalau misalkan sama sudah tahu, nggak perlu dikurungi juga tidak apa-apa. Oke, selanjutnya tinggal mengusulkan nilainya ini. Ekspektasi X dikuadratkan hasilnya ini. Ekspektasi X tadi kan sudah. Hasil disederhanakannya jadi ini. Paham ya? Ini adalah variansi secara kontinu. Sekarang kita hitung variansi secara diskrit. Variansi secara diskrit karena menggunakan peluang untuk yang kuadrat, yang ini yang dikuadratkan. Disederhanakan jadi yang bawah. Jadi 6 dan 7 ini tujuan kita menyamakan. Paham ya?
Selanjutnya, dari persamaan 67 itu harus sama antara diskrit dan kontinu. Ini kontinu, ini diskrit. Kita manipulasi aljabarnya, keluarkan P. Kemudian yang P yang pertama tadi kan udah ketemu juga kan? Di mana ini persamaan 5 dan 8 yang baru ini dengan P yang tadi, yang depan kan tadi ini. Yang baru ini. Kita samakan. P yang pertama tadi sudah ketemu, P yang kedua juga ketemu, harus sama. Akhirnya ketemulah paling bawah. Dari yang paling bawah, nanti bisa ditemukanlah nilai U dan D. Karena ini berupa persamaan kuadrat, maka ada akar-akar yang membuat nilainya 0. Akar-akarnya itu adalah kita tentukan dengan simbol beta. Yang akan menjadi akar persamaan kuadrat itu. Beta kuadrat, U kuadrat ini 2 beta. Karena betanya kita buat permisalan setengah ini. Sehingga ini menjadi min 2 beta U plus 1. Ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sesuai dengan akar-akarnya plus minus, di mana beta kuadrat min 1 itu positif, ini akarnya harus positif. Kenapa? Kalau akarnya negatif, akar dari negatif itu kan imajiner, nggak boleh. Jadi kita buat ketentuan beta kuadrat min 1 positif. Oke, sehingga untuk memperoleh karena D kurang dari U, kita ambil U-nya adalah beta plus akar beta kuadrat min 1, sehingga diperoleh nilai U dB-nya sebagai berikut. U-nya ini, kan U-nya ada 2 ya, karena ini plus minus kan. Ada 2 akar-akarnya U ini. Nah, kita ambil yang ini. Kenapa yang plus? Karena harus positif. Kalau kita ambil negatif, hasilnya negatif. Berarti kita ambil salah satu yang memenuhi syarat tadi. Ambil kita pakai yang beta plus beta. Beta minusnya nggak dipakai. Karena hasilnya negatif. Sehingga diperoleh nilai U, D, dan B sebagai berikut. Yang mana U-nya adalah itu. Ini U. D-nya berapa? D-nya kan tadi 1/U. P-nya yang mana? P-nya kan ini. Yang pertama tadi udah ketemu kan? Di mana betanya ini? Nah, betanya kan digunakan untuk ini. Jadi parameter U, DP sedemikian ini yang harus kita pakai. Bukan ditentukan sendiri. Ya. Selanjutnya aproksimasi bilangan eksponensial. Karena ini kontinu, kita mau menerapkan diskrit, maka kita juga harus pakai diskrit. Betanya harus dirubah sesuai dengan aturan teori eksakta yang mengatakan fungsi eksponensial itu bisa didekati menggunakan 1 plus X. Kalau E pangkat X itu 1 plus X. Itu pakai pendekatan Dirac-Taylor. Maka ini kita rubah menjadi ini. Sehingga ini juga kita rubah jadi, sehingga benar-benar diskrit, nggak ada yang kontinu. Ini diskrit, betanya dimasukkan ke U. U ketemu, D-nya ketemu. D ketemu, P-nya ketemu. Ketemu semua. Sehingga U-nya bisa kita peroleh dengan memasukkan nilai beta yang diskrit itu, sehingga ketemulah nilai UDP-nya yang terakhir. Silakan, ada pertanyaan?
Nah, saya ingin bertanya, Pak, itu berarti untuk yang UD itu eh, bisa kita terapin di eh, yang tadi apa ya, yang apa namanya? Yang Ya, di binomial sebelumnya. ya betul. Jadi UDP yang kita tentukan sendiri kemarin diganti dengan ini. Berarti apa yang perlu dibutuhkan untuk memasukkan nilai-nilai itu? Delta T. Hah? Untuk menentukan nilai P kan, Pak? Menentukan nilai semua ini apa yang dibutuhkan? Varian. Variansi. Ya. Terus Delta T akarnya. Akar dari delta T. bukannya T-nya sudah diketahui, delta T adalah sama dengan T per M. Berarti bisa dicari, Dang. Ya, Pak, bisa. T-nya satu kemarin misalkan 1 setahun. Terus kita buat 10 titik ya, 1/10. 12 titik ya 1/12 kan gitu toh. Berarti Ya, hanya butuh sigma ya. Sigma kuadrat. Hanya butuh nilai sigma kuadrat. Yaitu variansi saja. Paham ya? Jadi nggak butuh faktor bunga ya. Nah, nilai-nilai itu tadi adalah metode pertama yang diperkenalkan oleh CRR, sehingga metodenya dinamakan model binomial CRR ini. P-nya juga bisa dirubah ke dalam bentuk diskrit seperti ini. Sehingga P-nya yang berubah jadi diskrit ini. Nah, ini bentuk yang kedua. Ini sama persis dengan yang pertama, tapi P-nya beda. P-nya diskrit. Diskrit jadi ini. Jadi ada dua model. Pakai UD yang sama dengan pertama, tapi P-nya beda. Paham? Bapak, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Apa bedanya P yang setengah yang ini sama yang tadi sebelumnya, Pak? Yang eksponensial yang pangkat R delta T min D Ya, itu, yang Pak. tadi, yang pertama. Iya. P yang ini, kita masih menggunakan faktor kontinu, eksponensial. Iya kan? Iya Iya, toh? Pak. Nah, faktor eksponensial kontinu. Ini kontinu, ini kontinu, ini kontinu. Tetapi yang ini bukan kontinu, pakai diskrit. Binomial. Ini diskritkan ini, didiskritkan binomial. Jadi yang eksponensial didekati pakai 1 plus R delta T. Dan ini D-nya. Sehingga bentuknya menjadi diskrit yang seperti ini, nggak ada kontinu. Meskipun U dan D kontinu, P-nya diskrit. Jadi pendekatan P. P-nya didekati pakai ini. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Pak, saya izin bertanya lagi. Ya, Eh, silakan. Berarti kita nanti kalau misal mau menentukan itu lebih baik kita pakai asumsi yang pertama, yang ekspektasi dari SI ditambah I yang pakai bunga tadi, atau pakai yang ini Pak, yang metode satu ini. Dari hasil yang saya jelaskan, sehingga ditemukanlah nilai parameternya itu ada dua kan? Ada dua model kan? Yang saya tanyakan ini kan dua ini toh, P-nya ada dua kan? Ya, Itu Pak, yang sebelum sempat bahas yang European. lah iya. Iya.
Pertanyaannya adalah mana yang digunakan, ya kan? Iya, Pak. Nah, memang ada banyak kan yang digunakan, banyak ketemu nilai yang berbeda-beda kan. Sehingga ini ketemu 3 bentuk. Yang pertama tadi P-nya ini dengan beta ini. Ya kan pakai beta kan? Terus yang kedua pakai ini dengan P ini. Yang ketiga pakai ini P-nya diskrit. Berarti ada 3 bentuk. Pertanyaannya Mas Wildan, mana yang digunakan, ya kan? Iya, Pak. Mana yang lebih baik, ya kan? Semuanya boleh digunakan. Mana yang lebih baik, buktikan prakteknya. Mas Wildan menantang, mana lebih baik, buktikan prakteknya. Saya nggak boleh jawab. Jadi tugas sudah menantang. Mana yang digunakan? Semuanya boleh digunakan. Karena semua berbasis teori analitik eksakta sesuai. Mana lebih baik tergantung prakteknya minggu depan. Karena tiga-tiganya yang nggak mungkin, bolehlah dibagi kelompok 1 yang pertama, kelompok 2 yang kedua, kelompok 3 yang ketiga. Nanti dibandingkan hasilmu berapa, dan seterusnya. Apakah sama atau beda? Nah, gitu. Itu ya. Ada lagi yang tanyakan? Kalau ini metode yang kedua, P-nya langsung diasumsikan setengah. Ini lebih mudah. Jadi tadi kan UDP, P-nya belum tahu. Kalau sekarang P-nya setengah. Peluangnya setengah. Antara naik dan turun sama-sama ada kemungkinannya. Langsung dipatok P setengah. Kalau P langsung dipatok setengah, malah lebih mudah ini hasilnya. Sehingga ketemulah UD seperti ini. P-nya setengah. Ini metode kedua. Berarti ada berapa model? Ada 4. Ada 4 model. Mana yang terbaik kita berikan minggu depan. Berikut ini adalah tabel komputasi untuk simulasi dengan S5, K10, R0,6, sigma. Nah, ini diketahui sigma ya, 0,3 T1. Ini hasil numeriknya untuk put. Model 1, model 2, model 3, model 4. Kan ada 4 model kan? Jadi model-model. Ada 4 model. BS itu apa? BS itu solusi eksak. Ini kunci. Saya nggak boleh ngasihkan kunci dulu. Rumusnya kayak apa saya sembunyikan. Tetapi kuncinya ini. Ini nilai eksak. Seharusnya ini nilai yang benar. Mana yang terbaik dari European Put Option simulasinya ini kelihatan yang terbaik model untuk P put yang terakhir N ke 512. Jadi makin tinggi N-nya kan makin mendekati nilai eksak kan 4,43. Semua mendekati. Mana yang terbaik? Ya silakan bisa dilihat. Yang terbaik berarti 1, 2, 3 sama nilainya. Lebih baik daripada model 4. Untuk call, nilai yang terbaik model 4. Ini kan baru contoh simulasi yang saya buat. Apakah sampean di latihan sebelumnya itu betul membuktikan bahwa model 1, 2, dan 4 lebih baik dari model 3 untuk put. Kalau call yang terbaik adalah model 4. Silakan dilanjutkan tugas kemarin dengan UDP dibagi kelompok 1, model 1. Ini ada berapa kelompok ya? Model 2, kelompok 2, model 3, kelompok 3, dan seterusnya gitu Pak. Yang penting beda. Atau boleh dicoba semuanya boleh. Enggak menghalangi. Ini kalau dari grafik ya, namanya tabel bisa dibuat grafiknya. Karena dengan grafik itu kita bisa melihatnya lebih baik, lebih enak. Perbandingan put option. Yang orange ini black soul, solusi eksak. Solusi sebenarnya. Nilai sebenarnya. Semua mengarah ke orange, yaitu solusi black soul. Ini juga begitu, semakin tinggi, semakin N-nya makin besar, mengarah ke orange, black soul. Untuk call dan put. Saya kira itu untuk teori.
prakteknya minggu depan, karena minggu depan kayaknya libur ya, tapi tugas ini terjalan. Minggu depan kemungkinan libur, tapi jalan tugasnya diupload di e-learning. Setiap kelompok sama, tapi uploadnya masing-masing. Tapi jangan Excel-nya dikumpulkan ya, hasil Word-nya. Jadi rumusan masalah, hasilnya gimana, analisis narasinya bagaimana. Kemudian Excel, tabel, grafiknya ditampilkan di pembahasannya. Cukup? Ada yang tanyakan? Silakan. Izin nanya Pak, Ya, silakan. kan ini praktek ya Pak buat membandingkan metode 1, metode 2, 4. Ya. Nah, untuk data yang sigmanya itu Sigmanya kemarin belum diketahui ya. Dan sigmanya saya tentukan 0,3 aja. untuk P sama Q sama U sama D-nya seperti yang kemarin aja ya Pak. UDP ya rumusnya seperti model-model yang ditentukan kelompoknya. Oh iya. Kelompok 1, 2, 3. Kan yang dibutuhkan cuma sigma. Iya, R-nya makasih. sudah, sigmanya yang dibutuhkan belum. Itu sigmanya saya tentukan 0,3. Sigma itu kan variansi loh, Pak. Kenapa kok sigmanya ditentukan sendiri? Sebenarnya nggak boleh ditentukan. Kalau ada data histori, data realitas sebelumnya, kan kita bisa menentukan variansi. Bisa kita hitung kan? Nah, karena kita nggak punya data histori, variansinya nggak bisa kita tentukan. Maka kita tentukan dulu sigmanya sekian, 0,3. Tapi dalam penelitian, historical varian itu pasti ada. Historical data sebelumnya kita hitung variansi. Berapakah variansi parameternya sigmanya itu? Nah, karena kita nggak punya data historical, data real yang terjadi, ya kita tentukan aja. Oke, ada lagi? Insya Allah tidak ada lagi Pak. Oke, kalau nggak ada, silakan Anda mau lanjut mengerjakan tugas kelompok sekarang atau kapan. Tapi kalau sekarang mungkin secara online ya kan di tempat masing-masing. Ya kalau di lab langsung. Nggak tahu caranya sehingga minggu depan bisa dikumpulkan. Tapi teori untuk pertemuan kuliah cukup sampai di sini. Udah ya? Oke, kita akhiri ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, tinggal bagaimana Anda mengerjakan secara kelompok. Apakah perlu saya buatkan room masing-masing kelompok untuk diskusi atau tidak perlu di tempat lain dan kesempatan lain sendiri aja kelompoknya? Yang saya tawarkan atau membuat di grup sendiri. Nanti aja Pak, mungkin masih pada mencermati materinya lagi Pak. Oke, berarti nanti di kesempatan lain di tugas kelompok masing-masing silakan didiskusikan ya supaya bisa dikerjakan. Yang penting jangan Excel-nya yang dikumpulkan, tapi PDF. Jadi soal jawabannya apa, narasikan, ceritakan. Excel itu kan hasil datanya, tabel, grafik. Tapi yang jelas seperti sebuah tugas makalah. Seperti itu. Jadi nggak Excel ditampilkan. Diceritakan kalau begini ini hasilnya ini berapa ketemunya, grafiknya ini ditampilkan.
Anggaplah sebuah makalah, semakin baik Anda menyusun, maka semakin baik, makin tinggi pula nilainya. Karena selama ini kita praktek tugas kan nggak pernah dinilai kan. Daripada sia-sia untuk mengisi nilai dari tugas, saya beri tugas ini dengan kelompok. Jadi enak kalau kelompok kan satu tugas nilainya untuk semua. Maka harus dimanfaatkan baik-baik. Dikumpulkan melalui e-learning minggu depan. Jadi minggu depan hanya e-learning dikumpulkan, ya nggak ada kuliah karena mungkin libur itu. Cukup kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga manfaat dan bisa dipahami. Jangan lupa kalau ada yang izin tidak bisa masuk kuliah, ini semua rekaman Zoom saya upload, atau nanti diingatkan kalau minta waktu kuliah kapan saya upload di YouTube ya. Di YouTube channel saya aja wes. Terima kasih. Sekian dari Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih